Saya mau bertanya kepada Mbah Nun tentang belajar filsafat secara mandiri. Nah, itu kira-kira bagaimanakah? Karena saya semakin lama semakin bingung memahami tentang Tuhan, memakai logika saya. Kira-kira bagaimana Mbah Nun? Ya, ini pertanyaan ini mencerminkan bahwa Anda disposisi, jadi berada pada posisi yang tidak tepat melihat diri Anda, hidup Anda dan Tuhan itu. Kita itu bagian dari Tuhan, terus kita dikasih logika, dan logika itu hanya bagian sangat kecil dari logika Tuhan. Terus mau kita pakai untuk memahami sumbernya, kan tidak bisa. Kan gitu. Jadi Anda mendekati Tuhan dengan logika terhadap ciptaan Allah, dengan ciptaan-ciptaan. Tapi jangan dengan Tuhan. Jangan kepada Tuhan Anda pakai logika. Artinya tidak mencukupi. Wong Anda tuh memahami rasa manis saja nggak bisa tuh. Apa tuh manis itu? Filsafat adalah induk segala ilmu. Sekarang jawab secara ilmu atau secara filsafat. Manis itu apa? Legi itu apa? Asin itu apa? Seseorang merasakan asin kan karena dikasih tahu ibunya, bapaknya itu asin gitu kan. Gitu kan. Ketika asin itu datang ke kita secara orisinal kan kita tidak menyebutnya asin, dan ide asin itu kan dari Allah. Ide manis itu dari Allah. Itu aja ajaib kan. Jadi itu aja nggak logis. Gitu loh. Itu pun asin atau manis itu pun tidak berdasarkan barang yang kita kenyam atau kita makan, tapi berdasarkan juga alat yang kita pakai, receivernya gitu. Enggak hanya servernya tapi receivernya kan gitu. Manis kayak apapun kalau lidah Anda tidak bisa merasakan manis, memahami Tuhan secara logika. Emang siapa kita ini kok memahami Tuhan? Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Jadi fikirkanlah, logikakan, rasionalkan pemahamanmu segala macam tentang ciptaan Allah. Tapi jangan menghadapi Allah atau melihat Allah, menilai Allah, menimbulkan Allah dengan logikamu atau dengan. Karena puncak pengetahuan filsafat adalah ketidaktahuan. Jangan dipikir Anda belajar filsafat, mau kuliah, mau mandiri, mau apapun, terus puncaknya pengetahuan. Enggak. Puncak pengetahuan adalah ketidaktahuan. Puncak pengetahuan adalah kesadaran bahwa kita tidak mengerti. Wong orang tuh enggak bisa memahami yang saya ngomongkan manis, asin aja orang enggak bisa kok. Kamu pikir siapa yang punya ide asin itu dulu? Kok manusia dikasih ide asin, ini mambu, ini badek, iki apa jenenge? Iki apa liyane cara Jawa ya? Badek, kecut apa prengus segala macam. Kalau Jawa kan macam-macam. Pengalaman rasanya itu ya. Itu aja kita tidak paham. Kalau kita Tuhan dulu kan kita menciptakannya tidak kayak gini. Itu aja bagaimana logikanya? Kok Tuhan bisa loh punya ide mengenai manis? Kok Tuhan tuh punya ide mengenai bikin makhluk, ada yang melata kayak ular, ada yang lari kayak kijang, ada yang berdiri kayak manusia, ada yang terbang kayak burung. Itu kok punya ide itu loh Allah itu. Itu loh. Nggak logis bagi saya. Sebab kalau saya jadi Tuhan, saya nggak punya ide sampai seperti itu. Saya susah menjelaskannya karena ini bukan wilayah filsafat. Jadi kalau Anda menghadapi hidup ini dengan filsafat, Anda membuka pintu-pintu penderitaan. Oleh karena itu, yang ditawarkan oleh Islam bukanlah pemahaman terhadap Allah, tapi pemahaman dan apresiasi dan cinta kasih kepada ciptaan Allah. Itu. Nah di situ nanti terrefleksikan hakikat Allah itu, tapi bukan Allah itu sendiri. Jadi bayangan Allah itu akan muncul di mana-mana, tapi it's not Allah himself itu, bukan Allah itu sendiri, tapi bayangan-bayangan Allah, ayang-ayang kalau bahasa Jawanya gitu. Jadi menurut saya jangan berjalan di situ kalau saya, jangan berjalan mempelajari filsafat untuk menemukan Allah. Ya ndak logis babar pisan. Kamu jadi kamu itu gimana? Kamu lahir misalnya tanggal sekian tahun sekian itu ya. Kalau dikejar lagi, loh kamu kan tidak lahir karena bapak ibumu tidak kawin, jadi sebenarnya kamu itu hakikatnya lahir itu ketika bapak ibumu kawin, gitu kan?
Ya. Betul enggak? Kalau bapakmu tidak kawin, kamu tidak lahir dari itu, betul enggak? Jadi hakiki kamu lahirnya itu ketika bapak ibunya kawin. Ketika itulah kamu ada kans untuk lahir. Ternyata bapak ibunya juga kawin itu kan mereka sendiri itu tidak ada kalau tidak karena kakeknya, neneknya, buyutnya, dan semua leluhur-leluhurnya. Jadi sesungguhnya kelahiran kita itu kelahiran berujung di Allah itu sendiri kan gitu. Jadi kalau mau berfilsafat ayo wes. Tapi Anda pusing sendiri karena Anda jadi silakan mengembara, silakan mengeksplorasi seluruhnya itu, tapi jangan terus datang dengan perjanjian kepada dirimu bahwa saya harus paham secara logika. Saya tiap hari itu tidak paham pada diri saya kok. Kok bisa ya? Jantung saya ini bergerak terus, berdenyut terus, berdetak terus, di luar kendali saya. 100%. Ya. 100% saya tidak bisa mengendalikan. Saya nyuruh dia berdetak tidak bisa, saya menghentikan dia berdetak juga tidak bisa, kecuali saya bunuh diri kan gitu. Itu kan sebagai sebuah penciptaan kan misterius itu, tidak logis itu. Tidak logis. Kok Allah punya ide gitu loh. Kok Allah itu punya ide seperti itu. Jadi kalau Anda terbiasa dengan kreativitas, Anda kagum, terpesona kepada seluruh ciptaan Allah ini, dan itu sudah cukup. Itu, maka hasilnya adalah ketakjuban kepada Allah. Tapi Anda tidak perlu melihat Allah sendiri, sampai-sampai Allah mengatakan seolah-olah engkau melihat aku. Kalau engkau tidak bisa melihat aku, percayalah bahwa aku melihatmu kan gitu. Itu karena batas hakikat manusia seperti itu. Jadi jangan Allah kamu pegang dengan logikamu. Wong logikanya bikin Allah. Gitu. Wong Allah itu maha hantu, maha siluman kok. Misalnya kamu sekarang punya logika terus ini irasional ini Allah itu begini. Gitu ya. Terus nanti tiba-tiba Allah merubah logikamu, batal. Allah merubah fakta yang kamu omongkan, batal juga. Dan itu Allah bisa berkuasa seperti itu, min haitsu la yahtasib, kalamhin bil basar. Itu sekejapan mata bisa merubah apa saja. Bahwa itu tidak terjadi ya karena Tuhannya bukan kamu. Misalnya sekarang Indonesia tiba-tiba tidak ada. Yang ada kerajaan Mojopahit, Sriwijaya misalnya. Bisa aja Allah. Ya. Bahwa tidak terjadi ya karena Allahnya bukan kita. Kalau saya kan maunya bukan Indonesia seperti ini kalau saya gitu ya. Tapi kan saya tidak bisa merubah. Allah bisa. Allah bisa kalamhin bil basar, sekejapan mata tadi itu. Bisa merubah. Misalnya gini, ini Helmi gitu ya. Itu kan untuk mengetahui bahwa ini Helmi secara filsafat ya. Itu kan harus butuh pengetahuan bahwa Anda Helmi betul dan saya memahami bahwa Anda Helmi. Ya. Tapi kalau ternyata Helmi itu kemudian tiba-tiba bukan Helmi, menurut saya, Helminya tetap. Tapi menurut saya oleh Allah ceklek gini, ini bukan Helmi tapi Adin. Kan sudah berubah. Ya. Kenapa tidak? Gitu loh. Jadi jangan kejar Allah dengan logika. Nanti kamu gila. Nah, Mbak, jadi kalau Anda pakai thorikot filsafat, kan Anda terbentur kepada pernyataan endingnya pokoknya laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti apapun yang kamu rumuskan, yang pernah kamu ketahui, kamu lihat atau kamu apa. Allah tidak seperti apapun. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ya, sudah Anda berhenti di situ dan Anda tidak perlu membantah itu karena batas Anda di situ gitu loh. Makanya kepada Allah itu bukan memahami Allahnya, tapi memahami polisinya, memahami kasih sayangnya, memahami keputusannya, kemauannya, kehendaknya dan seterusnya gitu. Orang Jawa mengatakan tan kino yang ngomong tan kino kinro. Allah itu tidak seperti apapun dan tidak bisa dikira-kira. Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti apapun. Pokoknya Allah itu bukan seperti yang kamu kira-kira, kamu rumuskan, kamu fahami atau apapun. Andaikan kamu mendapatkan rumusan logis, oh Allah itu begini-gini, ya itu perilakunya, sifat-sifatnya 99, 146 dan 30 segala macam. Itu kan gejala-gejalanya, indikator-indikator kehadiran Allah. Tapi bukan Allahnya, kan gitu. Jadi kalau Allahnya nggak usah dicari.
kamu tidak akan bisa mencari, karena Rasulullah sendiri mengatakan pokoknya kalau kamu menyimpulkan apa-apa mengenai Allah, itu bukan. Jangankan Allah, akhirat aja enggak. Akhirat aja kita nggak bisa menyimpulkan. Coba sekarang Anda breakdown, bikin satu sistem atau bikin desain kehidupan akhirat coba dengan imajinasi filsafat. Apakah di surga itu nanti ada orang lahir, terus kita hidup sama kakek kita, sama ibu kita, kan gitu. Terus apa kita punya rumah dan punya tetangga, terus ada RT, RW, RK, ada kampung. Apakah kita perlu kerja, ataukah kita tinggal makan? Apakah ada persaingan di surga nanti? Kan itu aja tidak terumuskan kok. Kan kita tidak ngerti hidup tanpa makan. Kita tidak ngerti hidup tanpa persaingan. Kita itu tertentu secara fisik di surga, sebagaimana di sini, misalnya tinggi badan saya 172. Nanti di surga itu ada tinggi badan apa enggak? Di surga itu ada orang sholat enggak? Di surga itu ada pemerintahan apa tidak? Di surga itu ada mall apa tidak? Perlu mall apa enggak? Kalau selawatan, nyanyi-nyanyi, bergembira, mencintai Rasulullah, saya masih bisa bayangkan. Misalnya gini, Anda lihat di kota itu ada apa di kotamu? Oh, ada pasar. Di surga ada enggak? Gitu. Ada orang merokok enggak di sana? Segala macam. Coba gimana? Enggak usah Allah, kamu kehidupan akhirat saya enggak bisa tahu. Enggak usah akhirat. Jin sekarang jin. Apa indikator bahwa itu jin? Kalau kamu orang Jawa, Nyai Roro Kidul itu jin apa manusia mukswa, apa itu kutub lain dari jenglot misalnya. Emang kita ini punya logika apa? Karena akal ini apa toh? Akal itu sangat terbatas. Makanya ini kalau diterusin, kalau dalam pemahaman modern kan ada akal, ada hati, ada otak kanan, emosi, ada otak kiri, logika. Itu juga bagi saya itu kan idiomatik aja, itu simbolik. Tapi tidak benar-benar seperti itu. Karena menurut saya hati dan pikiran itu bukan dikotomi. Gitu loh. Kalau saya, Allah bertajalli, ya, kemudian dia berpusat berumahnya di hati kita, kemudian dia punya pegawai namanya akal. Gitu ya, misalnya saya sering kasih contoh, misalnya ada bangkai tikus yang sangat busuk, gitu ya. Kita lewat terus kita mau muntah. Itu kan ada mekanisme politik demikian rupa. Bau tikus tadi, bangkai tadi masuk hidung, hidungnya terus kasih ke hati, hatinya nyuruh akal. Menurut kamu gimana akal? Terus akalnya memberi rekomendasi, sebaiknya enggak usah dicium baunya gitu. Ya. Terus kalau bisa dimuntahkan aja. Terus akalnya ngasih rekomendasi, terus lapor ke hatinya baru menyuruh tenggorokan untuk muntah. Itu panjang lalu lintas birokrasinya. Tapi kan kita mengalaminya kan langsung wah gitu kan. Kan gitu. Jadi sebenarnya itu aja misterius, itu aja nggak logis kok bagaimana logikanya kok yang Helmi tadi bilang, lo untung gigimu itu dihentikan. Coba kalau gigi ini tidak berhenti pertumbuhannya, 2 kali lipat aja kan udah susah, kan udah benturan gitu. Nek merongos gini pun terus tidak dihentikan kan juga nanti sampai ke tanah. Ya itu kalau gigi. Tinggi badan kalau tidak dihentikan terus beli baju di mana kamu? Untung sama Allah itu ditentukan umur 22, 23. Average Rata-rata sudah berhenti pertumbuhannya itu. Jadi kalau alat kelaminmu tidak dihentikan sama Allah, memanjang sampai keliling Jogja, terus melungker di alun-alun dan seterusnya. Coba gimana? Itu semua Anda tidak bisa memahami dengan logika. Kepada Allah itu hanya takjub, kemudian tawakal dan online lah, mengakses terus lah. Justru karena puncak filsafat adalah ketidaktahuan. Kalau Anda masih tahu sesuatu, itu belum sampai puncak berarti.
Kalau Anda sudah sampai ke puncak pengetahuan, hasilnya adalah ketidaktahuan. Makanya kita hanya dikasih kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Cuman itu kalimatnya, dan itu Allah kasih paket. Udahlah, ucapkan itu aja daripada kamu cari-cari aku dengan logika. Udahlah. Pokoknya ya Allah, Engkau tidak sia-sia menciptakan semua alam semesta dan makhluk-makhluk ini. Engkau maha suci dan subhanaka wa qina, dan ya Allah, hindarkan aku dari api neraka. Nah, mungkin api neraka itu adalah kalau kita menempuh sesuatu yang tidak pada tempatnya, tidak pada arahnya, kan gitu. Kan Allah jelas walam yakullahu kufuwan ahad. Kamu mau logis kayak apapun, puncak logikamu adalah tidak logis. Kamu mau tahu kayak apapun, puncak pengetahuanmu adalah ketidaktahuan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan untuk sampai kepada batas di mana Anda akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Sebelumnya Anda akan menemukan walam yakullahu kufuwan ahad, atau laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti apapun yang bisa dirumuskan oleh logika, tidak seperti apapun. Itu semuanya bayang-bayang aja. Itu ya, oke.